Oleh karena itu 1 jam saya batasi dan selebihnya silahkan nanti oleh Ustadz Deden. Di mana bab yang sedang kita pelajari saat ini adalah mudahnya memahami Al-Quran. Mudahnya memahami Al-Quran. Poin yang keempat, Al-Quran tidak terkait Al-Quran tidak terkait dengan bahasa suatu kaum. Al-Quran tidak terkait dengan bahasa suatu kaum, melainkan menggunakan bahasa tersendiri. Dan bisa diadaptasi dengan bahasa kaum manapun. Ini rumus penting juga ini. Jadi Al-Quran tidak terkait dengan bahasa suatu kaum, melainkan dengan bahasa tersendiri. Jadi bahasa Al-Quran itu bahasa yang berdiri sendiri. Tidak dipengaruhi oleh bahasa suatu kaum. Malah sebaliknya, bahasa-bahasa Al-Quran ini bisa diadaptasi dengan bahasa kaum manapun. Diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa apapun bisa. Bahkan kandungan makna yang ada dalam Al-Quran itu bisa menyesuaikan diri dengan kondisi-kondisi suatu kaum. Nah itu yang disebut dengan bilisani qaumihi gitu ya. Bilisani qaumihi. Dalam bahasa Al-Quran disebut bilisani qaumihi. Jadi istilah-istilah yang ada dalam Al-Quran itu tidak boleh menggunakan bahasa-bahasa kaum. Contoh, istilah sholat jangan diartikan sembahyang. Itu contohnya. Istilah sholat jangan diartikan sembahyang, sebab sembahyang itu terdiri dari 2 kata. 1 kata sembah, yang kedua kata hiang. Nah, hiang dari agama mana? Kan itu problemnya. Hiang dari agama mana? Masa kita mengadaptasi dengan orang lain? Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang meniru-niru atau menggunakan bahasa orang lain, maka kita hakikatnya sama dengan mereka. Jadi kalau tidak ingin dikategorikan sama dengan mereka, jangan gunakan bahasa mereka untuk mengganti istilah yang ada dalam Al-Quran. Puasa teuy, saum gitu. Mengakrabkan diri dengan bahasa Allah gitu. Kebiasaan menyebut sembahyang atau netepan, ya udah, akrabkan dengan istilah sholat, akrabkan dengan istilah saum, jangan pakai istilah puasa. Kan konteksnya beda nanti. Rob jangan diartikan Tuhan. Ya. Rob dengan Tuhan beda. Kalau Tuhan itu bisa perempuan, menuhankan perempuan. Menuhankan harta, menuhankan jabatan. Piraku jabatan yang awewe bisa dijarkan yang Allah. Makanya Rob bukan Tuhan. Cuman karena diadaptasi ke bahasa manusia, jadi Rob sering diartikan Tuhan. Ilahi sering diartikan Tuhan. Bukan jadi masalah nantinya. Iman bukan sekedar percaya. Din bukan agama. Oh riweuh di umum itu yang jelaskan gitu. Riweuh. Din bukan agama, agama dari bahasa Sanskerta. Pemilik orang-orang Hindu Buddha, orang-orang Hindu dan Buddha menggunakan bahasa Sanskerta. Masa kita yang sudah menggunakan bahasa wahyu sendiri pakai arek adaptasi karena bahasa Hindu Buddha? Paham gak nih? Maka biasakan bahasa wahyu akrab di telinga
generasi-generasi kita. Ya. Seperti itu. Oleh karena itu Al-Quran tidak terikat dengan bahasa suatu kaum. Ya. Tidak terikat dengan bahasa suatu kaum. Arti jihad banyak kalau pakai bahasa wahyu mah. Arti salawat banyak variabelnya kalau kita menggunakan bahasa wahyu. Arti saum banyak artinya. Arti zakat melimpah arti dan maknanya dalam Al-Quran. Kalau kita menerjemahkan dengan bahasa Allah sendiri. Nanti akan saya memberikan beberapa contoh ya. Nah, di situ ya. Maka berdasarkan surat An-Nur ayat 1, berdasarkan Quran surat An-Nur ayat 1, suratun anzalnaha wa farradnaha suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatim bayyinatin wa anzalna ayatim bayyinatin la'allakum tazakkarun. Ini harus peka dengan kalimat ini. Maka kalau kita peka dengan kalimat ini, suratun anzalnahu. Kadang Allah menurunkan ayat-ayat itu dalam satu surat. Sehingga dalam problem mushaf telah ditata oleh Nabi dengan malaikat Jibril nama-nama surat. Al-Fatihah, penjelasan di dalamnya 7 ayat. Al-Baqarah, penjelasan di dalamnya 286 ayat. Ali Imran, penjelasan di dalamnya adalah berapa? 200 ayat. Terus begitu. Nah, itu suratun anzalnahu. Anzalna. Wa faradnaha. Dalam satu surat ada pengelompokan masalah. Al-Baqarah 1 sampai 5 tentang orang-orang mukmin, ciri orang yang beriman. Al-Baqarah ayat 6 sampai 20 ciri orang-orang kafir. Al-Baqarah ayat 21 sampai 23 tentang kewajiban beribadah. Ayat-ayat berikutnya tentang masalah muamalah, tentang politik, tentang ekonomi. Nah, itu disebutnya faradnaha. Ya. Kemudian wa anzalna fiha ayatim bayyinatin. Juga cara Allah dan Rasul meletakkan ayat-ayat dalam Al-Quran, itu ada satu ayat diterangkan oleh ayat berikutnya. Itu. Misalkan Ar-Rum ayat 30 ayat 2 Ar-Rum ayat 31 ya. Dalam Ar-Rum ayat 31 ada kalimat di ujungnya, minal musyrikin. Gitu kan? Dan mereka adalah orang-orang musyrik. Siapa orang-orang musyrik itu? Di ayat 32-nya, minal ladzina farraqu dinahum. Itu musyrik tuh. Jadi kalau ingin mendefinisikan apa itu musyrik, minal ladzina farraqu dinahum. Jadi yang dikategorikan musyrik menurut Allah adalah orang yang memecah-mecah masalah din. Satu masalah dalam Islam dicampur aduk dengan masalah lain dari luar Islam. Jadi farraqu dinahum itu musyrik. Atau pahamnya terhadap Quran itu hanya bersifat parsial, sapotong ayat teutuh. Bisa itu musyrik. Ada lagi yang disebut musyrik oleh Allah dalam Al-Quran. Minal musyrikin alladzina la
yu'tunaz zakat. Mereka adalah orang-orang musyrik. Siapa? Orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Jadi banyak ternyata musyrik menurut Quran itu. Nah, itulah jadi cara menerjemahkannya pun akan mudah dipahami oleh yang mendengarkan. Itu kenapa di zaman Nabi orang begitu cepat memahami ayat-ayat Quran, karena oleh Nabi mudah dijabarkan. Ayatim bayinatin. Jadi bayinatin adalah proses menjabarkan agar orang lain mengerti dengan mudah. Di situ problemnya, ya. Nah, akhirnya ya kembali kepada prinsip Quran menurut hadis Nabi. Pasarul Quran linafsihi atau binafsihi, ya. Dalam hadis itu disebutkan, kata Nabi, pasarul Quran binafsihi. Al-Quran menafsirkan dirinya sendiri. Atau bayinun linafsih, ya. Bayinun linafsih. Jadi tukul dibantuan ku urang nafsirkan Quran mah. Kalau kita ikut campur malah jadi liur. Kalau mana tepuguh keterangan anak. Maksud Allah ayat kesini malah jadi kemana-mana gitu. Man pasaral Quran biroihi pal yatabawa mak adahu minan nar. Barang siapa yang menafsirkan Al-Quran berdasarkan rasionya, maka siap-siap saja dirinya dan orang-orang yang menerimanya tergiring ke neraka akibat satu kesalahan. Jadi hadis ini adalah peringatan jangan sembarangan menafsirkan. Ya. Hadis ini adalah sebagai sebuah peringatan untuk tidak sembarangan dalam menafsirkan. Begitu. Ya. Al-Quran yupassiru ba'dahu ba'don. Al-Quran saling menjelaskan satu dengan yang lain. Maka berdasarkan ayat ini, dalam pola penerjemahan, ya, berdasarkan ayat ini dalam pola penerjemahan mengacu kepada titik 2, 1 sistematika umum. Mengacu kepada sistematika umum. Sebenarnya ini materi berat ini sebenarnya. Tapi karena ada kewajiban saya untuk meyakinkan bahwa memahami Quran itu sebenarnya nggak sulit. Mudah, asal tahu caranya kemarin. Kalau sudah bapak-bapak, ibu-ibu menemukan caranya, insya Allah tidak akan mengalami kesulitan. Bagaimana kalau tidak bisa bahasa Arab? Ada terjemahan. Jadi bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak bisa bahasa Arab, sudah ada terjemahan. Ya, ini secara harfiah sudah membantu. Jadi bukan tidak bermanfaat, sudah membantu. Tapi kalau saya bekali rumusan-rumusan dalam memaknai ayat Al-Quran, maka tidak akan terpengaruh oleh letterlock yang ada di sini. Saya bingung. Hei Nuh, buatlah olehmu perahu. Persepsi kita, asumsi kita, ya Nabi Nuh bikin perahu. Kurang pelabuhan di barai saeun yen perahu. Kan konteksnya sesuai tidak dengan tugas kerasulan. Apa tugas rasul nyen perahu? Kan bukan. Nah, disitulah bagaimana cara mengungkap maksud ayat itu. Iya. Wadmum yadak ila janahik, kepalkan tanganmu, masukkan ke dalam ketiak. Toha, surat Toha ayat 22. Hei Musa, kepelkeun leungeun maneh, asupkeun kana kelek. Ambeul we, asem. Kan itu maksudnya apa?
Jadi kepada Nabi Nuh buatlah perahu, kepada Nabi Musa kepalkan tanganmu, masukkan ke dalam ketiak. Sama dengan ayat kepada Nabi Muhammad, wa tasimu bihablillahi, eta maksudnya bangunlah jamaah. Ayo ambil satu terus kumpulkan dalam satu binaan. Elek. Tak engke lamun geus kabimbing, siapa di antara bapak-bapak ibu-ibu yang siap terjun berdakwah, sok ayeuna mah kaluarkeun, geus asak. Oh tuh dibekem kieu rek tuh asak kumaha. Itu kan cara menerjemahkan saya, idrik bi asokal hajar, dobraklah manusia-manusia berkepala batu dengan Taurat, dengan Quran. Pada itu, aduh cek ulama tieun kawalat ki kiai ieu cenah. Idrik bi asokal hajar, maunya mereka adalah pukullah batu itu dengan tongkatmu, hei Musa. Ya sudah sakitu, Nabi Musa pernah ngagebug batu, tina hasil ngagebug batu, tanpa jarot min husnata asyrota ainain, mengocorlah 12 mata air. Nggak sesakitu lah nges. Teuing kumaha teh maksudna nah urang kudu mulahan batu gitu juga tukang batu disukan kumaha teh. Sedangkan ayat ini kan petunjuk bagi kita. Nah, kalau ayat ini petunjuk bagi kita, maka di balik yang tersurat pasti ada sesuatu yang tersirat. Tak eta. Engkau lama-lama aku pandang engkau ini seperti bulan purnama. Wajahmu itu bulan purnama. Padahal mau ditempo bulan purnama korodok sebenarnya mah. Tapi kan bukan bulan purnama korodok nah, cahayanya. Ih, meni mencerang awe teh geulis. Itu kira-kira. Jadi kecantikannya seorang wanita itu diungkapkan dengan rembulan yang muncul di hari purnama. Ya. Bukan Pak Pur. Jadi harus paham itu. Umar ibnu Khattab itu diberi gelar singa padang pasir, Lion of the Desert. Ya, singa padang pasir. Tapi kan bukan singa. Tuh, singa tuh. Ajengan dadun, kakek saya itu disebut meong. Tuh, ayam meong euy. Atau kalau ajengan dadun melarang jamaahnya merokok, maka bupati, kepala dinas sedang merokok nih. Ada ajengan dadun. Pareman, aya pom bensin. Jadi ajengan dadun disebut pom bensin. Itu kalau masuk ke kantor bupati, lagi pada ngobrol ngerokok, beliau datang masuk ke dalam, langsung ditincakkan rokok di pareman. Pom bensin. Tapi kan bukan pom bensin. Jadi bahasa-bahasa ungkapan seperti ini sebenarnya dalam kalangan ulama udah terbiasa. Tapi kenapa kadang ulama menolak sendiri dengan ungkapan-ungkapan orang lain? Seperti ungkapan saya misalkan, ya, idrik bi asokal hajar, heras teuing mah jelema teh gebugan we ku Quran gitu. Da saheras-heras jelema aya digebugan ku Quran make ge ngocor. Fitrahna akan mengalir kemana-mana. Jadi akan selaras dengan ajaran satelas jelema. Mantak sing sabar we nyang hareupan jelema. Mungkin saja yang ngaji ke sini ada orang yang masih penasaran. Kita yang ngaji teh bener apa henteu? Pasti kan mungkin di antara ini. Intip-intip dahulu. Ada kan di sini mungkin? Bisa jadi. Saya kan tahu, Allah yang Maha tahu. Ya, mungkin saja yang hadir di pengajian di sini memang ada yang sangat butuh jika nu lapar, ka warung makan gitu kira-kira. Da duit aya keur infak, indit ke pengajian. Sarua jeung ka restoran, duit aya ka restoran bisa dahar moal. Nah, maka saya hidangkan. Ya, saya hidangkan ayat-ayat Allah yang sangat lezat luar biasa. Ayat-ayat Allah itu masuk ke dalam kategori fi lazzatin bagi orang yang bisa menikmatinya. Tapi kalau pikirannya masih negatif, pura-pura pengen ngintip-ngintip, terus cari celah-celah negatif dalam pergaulan kita, misalkan embarkeun, omongkeun ka itu ka dieu misalkan. Nah, itu udah nggak benar. Itu Abu Lahab itu. Kalau dalam pewayangan si Dorna itu. Si Dorna dalam pewayangan. Hati-hati itu akan dilaknat oleh Allah. Makanya kalau mau ngaji yang benar. Sebagaimana Al-Kahfi ayat 29. Faman syaa fal yu'min wa man syaa fal yakfur. Lamun rek ngaji sing bener. Tarima
imani, tapi lamun mau entang atuh. Daripada jika Yahudi sulusup ka jero, akhirnya membocorkan kapal yang seharusnya berlayar sampai ke tujuan, aya nu ngabolongan di handap nya asup cai tenggelam kapal. Jadi jamaah itu hancurnya salah satunya adalah karena ada orang-orang seperti itu. Jadi tidak semua orang yang ngaji ke sini niatnya benar-benar hayang menang ilmu, bisa jadi neangan celah-celah naon gitu. Kan tidak mustahil seperti itu. Makanya ada 3 kategori kan, ada orang yang beriman, ada orang yang pura-pura beriman, ada orang yang betul-betul munafik. Tapi pura-pura beriman dengan munafik sama akhirnya. Jadi hakikatnya 2 lah gitu. Ya. Tetapi tugas saya adalah bagaimana menjelaskan Al-Quran langsung dimengerti. Itu tugas saya. Tugas bapak-bapak, ibu-ibu menyampaikan Al-Quran kepada siapapun, bagaimana mereka harus mengerti. Nah inilah PR-nya. Ini PR-nya. Ya. Oleh karena itu, tafsirkan Al-Quran menurut Al-Quran sendiri. Ya. Tafsirkan Al-Quran menurut Al-Quran sendiri. Sebagaimana patokan An-Nur. An-Nur ini menggunakan sistematika umum. Contoh sistematika umum. Ya. Ruang lingkup pembahasan dino Islam berdasarkan, nah ya, yang disebut sistematika umum itu adalah mempertemukan ayat-ayat di surat-surat yang berbeda. Ya. Mempertemukan ayat-ayat di surat-surat yang berbeda. Contoh. An-Nahl 97. Al-Baqarah 112. An-Nisa 124, 125. Contohnya ini ya. Kan beda-beda surat kan? An-Nahl 97 dipertemukan dengan Al-Baqarah 112 dan dipertemukan juga dengan surat An-Nisa 124, 125. Ini kan beda surat kan? Beda surat. Nah ini sistematika umum. Jadi ada ayat-ayat di surat yang berbeda bisa kita pertemukan, bisa kita kawin-kawinkan. Dalam pekerjaan yang sama. Nantinya ketika dipertemukan ayat yang berbeda di surat yang berbeda, lahirlah satu kesimpulan bahwa ruang lingkup pembahasan dino Islam terdiri dari 3. Berdasarkan ayat ini. Dan ruang lingkup Islam hanya 3 tuh. Jadi berdasarkan ayat ini, ruang lingkup pembahasan tentang dinul Islam ada 3. 1 tentang iman, 2 tentang Islam dalam arti rukun Islam yang 5, 3 tentang ihsan. Nah itu ruang lingkup pembahasan dinul Islam. Jadi membahas dinul Islam hanya 3. 1 membahas iman, 2 membahas Islam dalam arti rukun Islam yang 5, syahadat, salat, zakat, saum, haj. 3 membahas tentang dari mana? Dari memadukan, mempertemukan 3 ayat ini di surat yang berbeda. Itu. Oh panjang ceritanya bagaimana bisa seperti ini. Kalau di Pengkaderan bisa ketemu nanti. Ya, kalau di Pengkaderan bisa masuk itu. Tapi kan saya hanya memberikan contoh saja. Ya, hanya memberikan contoh. Bahwa berdasarkan An-Nur ayat 1 ada sistematika umum, yaitu sistematika itu tertib pembahasan ya, secara umum. Artinya ayat dengan ayat yang lain di surat yang berbeda, kalau dikawinkan itu bisa melahirkan satu kesimpulan atau bisa melahirkan satu penjelasan bahwa ruang lingkup pembahasan dinul Islam itu
terdiri dari iman, Islam, dan ihsan. Sesuai nggak dengan hadis Nabi? Sesuai, yaitu ketika Nabi sedang kajian, diskusi dengan sahabat-sahabat, tiba-tiba datanglah Jibril menemui Nabi. Duduk di depan Nabi sambil memegang tuur Nabi. Ya Muhammad, akhbirni anil iman. Hei Muhammad, kata Jibril, terangkan kepadaku mengenai iman. Qala, Nabi menjawab, antu mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Sodakta, benar jawabanmu Muhammad. Jadi jika ngetes, ya Muhammad, terangkan kepadaku mengenai iman. Iman ke Allah, iman kepada malaikat, iman karena kitab-kitab, iman kepada Rasul, iman karena hari akhir, iman kepada qadar khair dan syar. Yang dipikir kodok dan qadar. Kodonya hapus, ganti dengan qadar khair dan syar. Jangan pakai istilah kodok lagi. Qadar khair dan syar. Nanti ada bab ini ada. Tenangnya asal terus ngaji. Kayak genepi ka bab ieu mah. Ya, itu. Ya. Nah, itu mengenai iman. Masuk tuh. Sodakta, benar jawaban Anda Muhammad. Nanya lagi Jibril, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Sekarang coba jelaskan kepadaku mengenai Islam. Qala, Nabi menjawab, antashhada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamas salat wa iqamis salat wa itaiz zakat wa saumi ramadhana wa hajjil baiti ini stata'ta ilaihi sabila. Rukun Islam teh. Syahadat, salat, zakat, saum dan haj bagi yang mampu. Sodakta, benar jawaban Anda Muhammad. Summa akhbirni anil ihsan. Sekarang terangkan kepadaku mengenai ihsan. Ola, Nabi menjawab, anta budallah ka'annaka taro fa illam takun taro fa innahu ya. Alhamdulillah anu arapaleun. Tapi lalu baras sing haruleng. Bangun manggih rumus begitu kieu. Nah itulah ihsan. Jadi apa yang diterangkan oleh Nabi sesuai dengan paduan antara An-Nahl 97, Al-Baqarah 112, An-Nisa 124-25. Jadi dari 3 ayat ini kita bisa menyimpulkan bahwa ruang lingkup pembahasan tentang dinul Islam terdiri dari iman, Islam, dan Islam. Ya, itu contoh saja. Jangan sekarang. Wah, mau cukup waktunya. Jangan sekarang gitu. Nah, ini disebut dengan sistematika umum. Kemudian yang kedua, contoh sistematika yang kedua, sistematika surat. Berdasarkan An-Nur ayat 1. Sistematika surat. Lihat cara menerjemahkan. Cara menerjemahkan seperti ini tanpa sentuhan-sentuhan nahu dan sorof. Nggak ada sentuhan dan sorof. Di sini nggak ada. Tapi nanti kalau sudah menemukan kalimat yang sulit atau kandungan-kandungan yang sulit, maka boleh di situ kita menggunakan ilmu balaghah, ilmu bayan, ya, nahu, sorof, boleh kita menggunakan itu sebagai alat bantu saja. Nantilah ya beberapa contoh. Nah sekarang contoh sistematika surat, ya. Misalkan kita akan membahas satu surat Al-Hujurat misalkan. Ada berapa ayat Al-Hujurat? Jadi contohnya adalah Quran surat Al-Hujurat. Tolong lihat Al-Hujurat berapa ayat? 18 ayat. Ayat yang ada pada Al-Hujurat itu bicara tentang membahas tentang etik dan estetik. Itu. Jadi kalau Bapak Ibu ingin memahami apa etika dan estetika, maka pahami Al-Hujurat. Karena dari mulai ayat 1 sampai ayat 18 ini bicara tentang etik dan estetik. Itu kan? Ya.
Kan dalam kehidupan manusia itu ada problem etik. Solusi etiknya ada di surat Al-Hujurat ayat 1 sampai 18. Dari mulai ayat pertama saja. La tuqaddimu baina yadaillah war rasul. Jangan dibiasakan mendahului petunjuk Al-Quran dan Sunnah Rasul. Jadi kalau mau bicara, kalau mau mengurai, kalau mau mengajarkan, pahami dulu ayat Quran dan hadisnya, jangan mendahului, tiba-tiba membuat sebuah kesimpulan. Ternyata kesimpulannya dirubah lagi karena ketemu ayatnya, ketemu hadisnya. Mending temukan dulu penjelasan ayatnya, penjelasan hadisnya, baru simpulkan. Setelah simpulkan, baru sampaikan. Jadi apa yang disampaikan oleh saya itu sudah hasil kajian lebih dalam. Sebelum disampaikan kepada jamaah dimanapun, saya telaah dulu. Saya ngomong begini, ada nggak daya dukung ayat Qurannya? Ada nggak daya dukung hadisnya? Gitu. Jadi jangan sampai ngomong, IPT hanya kal nyesel. Aduh ternyata salah nih. Dikoreksi, gengsi. Akhirnya kesalahan itu berkepanjangan. Jadi di situ pentingnya memahami ayat 1 Al-Hujurat. Ayat kedua apa? La tarfa'u aswatakum fauqa sautin nabi. Wahai mukmin, janganlah suaramu lebih tinggi dari suara Nabi. Jadi maksudnya apa? Janganlah suaramu lebih tinggi dari suara Nabi. Ya maksudnya Al-Hasyr ayat 9. Ayat 9 ayat 7. Al-Hasyr ayat 7. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Taketan. Apa yang dilakukan oleh Rasul, itulah yang kita lakukan. Apa yang tidak dilakukan oleh Rasulullah, kenapa kalian lakukan? Tidak pernah Rasulullah membaca Al-Quran di depan orang yang meninggal. Tidak pernah Rasulullah membaca Al-Quran di atas kuburan. Mau ngapain? Mau apa baca Quran di atas kuburan? Biar bangkit untuk gimana? Ya kan harus mendoakan orang yang mati. Ada doanya, bukan baca Quran. Kalau memang niatnya mau mendoakan. Alah barang penta, mentak baca Quran oke. Di Allah bacakan Quran, tawasul supaya nepi kasih mayit bisa nulungan orang. Ti mana dasarna eta? Enggak ada. Rasulullah tidak pernah melakukan hal itu. Lalu kenapa kalian kerjakan? Wa manahakum anhu pantahu, kan begitu dalam Al-Hasyr ayat 7 itu. Jadi kalau tidak pernah dikerjakan oleh Rasul, kenapa kita kerjakan? Gitu. Jadi kerjakanlah sesuai dengan yang dikerjakan oleh Rasulullah. Sok cari dalilna. Rasul hayu heuh bacaan Quran di depan orang yang sudah meninggal. Padahal cek Quran kene dalam surat Yasin ayat 70 waliyun ziro man kana hayyan. Quran diperuntukkan bagi orang yang masih hidup, bukan diperuntukkan orang yang sudah mati. Kan jadi bertolak belakang dengan ayat oge. Nah, di situ contohnya. Oh, dijelaskan ke masyarakat, mak emak masyarakat saya tuh. Ambak malah. Geuleuh tak kausah eta mah lah. Ngaco jelema eta mah kitu. Jadi nu ngaco nyebut ngaco ka kuring. Oke, kuring simpulnya mah tegas dalam ceramah-ceramah di mana ge kieu nyampekeunana. Suka tidak suka al-haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a fal. Oh lugas Quran, tapi temepeh teh kieu. Ada satu kegiatan yang dilakukan oleh kita dan itu kekeliruan, dijelaskan saja mana unsur kekeliruannya ini. Itu. Jadi harus tahu ulah nyalahkeun tapi teu nyaho dasarna di mana kesalahanana. Jadi kita harus sudah tahu kalau itu salah, ini dasarnya mentak disebut salah oke. Setelah dijelaskan dia tidak menerima, itu tinggal bagian konsekuensi kita. Dibaledog, itu caranya. Diudag, diusir, dicoret. Itu sudah satu konsekuensi logis. Ya. Makanya Nabi Muhammad dibenci setelah menerima wahyu justru. Nah, jadi dalam Al-Hujurat itu ada etik-etik tertentu. Seperti misalkan ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu, hai orang-orang yang beriman, jika datang berita kepadamu maka tabayun dulu. Tabayun itu apa? Cross check. Cek dulu kebenarannya. Ya informasi benar tuh.
Nah itu problem etik tuh. Jangan ada kebiasaan kalau ada berita langsung ohnya pirakunya. Oh apa tuh nyangka jadi aing jadi geuleuh jadi ulah kitu ke heula. Dalam Al-Hujurat juga dikemukakan la yaskhor qaumun min qaumin asa ayakuna khairam minhum. Jangan dibiasakan memburuk-burukan kelompok yang lain. Padahal boleh jadi kelompok yang Anda buruk-burukan itu lebih bagus daripada Anda sendiri. Gitu. Al-Hasyr ayat 7. Apa 9? Di ujung enggak? Nya. Sok rada poho kadang-kadang ikut loba duit mah. Jadi otak mah kudu keur teu boga duit, keur loba duit teh cek disepohoan. Nya. Nah, jadi itu tentang apa? Tentang sistematika surat, bahwa dalam satu surat itu satu problem, yaitu problem etik. Ya, problem etik. Jangan suka berburuk sangka, jangan suka dengki dalam Al-Hujurat tuh. Karena itu semua faktor-faktor yang bisa membuyarkan kebersamaan kita. Yang dilarang dalam Al-Hujurat itu adalah faktor-faktor yang bisa membuyarkan persaudaraan di antara kita. Ya. Satu lagi. Sistematika ayat. Sistematika ayat. Yang dimaksud dengan sistematika ayat adalah hubungan antara ayat 1 dengan ayat berikutnya dalam satu surat. Itu adalah penjelasan-penjelasannya. Ya, ada penjelasan-penjelasannya. Seperti contoh tadi, Ar-Rum ayat 32, Ar-Rum ayat 31, 32. Atau surat Al-Mu'minun yang panjang. Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11 itu saling menjelaskan. Contoh, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim berbahagialah bagi mukmin yang salatnya khosyi'un. Kalau ada alladzina dalam satu surat, alladzina hum anil lagwi mu'ridun walladzina hum li furujihim walladzina hum li zakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafidun, terus walladzina. Nah, itu atap tafsir sebutnya. Jadi menafsirkan satu pokok masalah. Apa itu? Khosyi'un. Lumpat teh kana pikih, khusyuk cek pikih kumaha? Khusyuk cek pikir mah pikiran tong inget kanu lain-lain ka Allah we. Ya, terutama jadi bingung. Allahu Akbar. Benar konsentrasi kita sedang berhadapan dengan Allah. Tapi tiba-tiba aya we terlintas ngaliwat si Eha ka bogoh baheula misalkan. Ya gimana lagi? Gimana lagi? Atau debt collector yang datang ke imah, salat heula urang teh. Keur salat teh ya. Kumaha carana ngomong ka debt collector ya? Dina salat. Bahkan dalam sujud terakhir memohon kepada Allah agar dimudahkan lisan saya untuk menyampaikan kepadanya agar dia luluh. Itu pengalaman loh. Tanya ke Bunda Romlah. Bagaimana caranya agar debt collector ini tidak bentak-bentak saya gitu. Ya, karena ada satu kasus lah dulu zaman bisnis lah gitu ya. Namanya juga jelema hirup lah aya wae gitu kan. Tuh sampai bener-bener minta maaf, someah, sopan. Tapi tos Pak beres, Babang tegur sama tang. Wow, langsung gitu. Eta teh aya doana gitu. Bangun harayangeun euy. Doa eta bangun harayangeun jika wawa hutangnya. Aya petunjuk ti Nabi doa-doa teh gitu kan. Jadi luluh lah pada akhirnya. Nah kayak gitu ya. Karena dalam hidup saya pernah punya hutang 1 miliar lebih. Ya, 1,2 M hutang saya itu. Tapi kok bisa beres tanpa serupiah pun dikeluarkan. Selesai.
dengan nyaman tanpa ada ini itu gitu kan. Nah, itu berkat keajaiban munajat kepada Allah. Ya, keajaiban itu. Kayak nah jadi nyerangkeun hutang gitu kayak ngirubat kadinya itu. Nah, surat Al-Mu'minun ketika menjelaskan tentang khusyuk dalam kaidah fikih beda. Khusyuk dengan Quran. Khusyuk menurut Quran di ayat ini, salat yang khusyuk menurut Quran adalah alladzina hum anil lagwi mu'ridun. Selesai salat, dia sudah mampu meninggalkan hal-hal yang tidak baik. Jadi perilaku-perilaku yang tidak baik ditinggalkan dong hasil salat mah. Kira-kira ngarokok alus teh. Ngarokok alus kira-kira. Lamun sok salat tinggalkan atuh. Nah, eta anil lagwi muridun. Museup di wahangan eta alus teh kira-kira tah. Museup di wahangan kira-kira alus teh tah. Atuh tinggalkeun. Gitu nya. Nongkrong di gongo nungguan awewe nu ngaraliwat cuci mata. Nah naon eta? Tinggalkeun. Eta khusyuk cek Allah. Jadi ulah khusyuk dina ritual tapi kalakuan masih liar. STMJ salat tuluy-tuluyan maksiat jalan. Oh, keur naon atuh? STMJ eta. Ya. Nah, jadi yang disebut dengan sistematika ayat adalah satu pembahasan tentang khosyi'un diurai oleh Allah bahwa khosyi'un itu adalah alladzina hum anil lagwi mu'ridun, alladzina hum li zakati fa'ilun, alladzina hum li furujihim yuhafizun, dan terus sampai Firdaus di sana. Alladzina yarisunal firdaus di ujungnya tuh. Nah, itulah penjelasan mengenai khusyuk menurut Quran. Beda khusyuk versi fikih, jadi beda. Tapi konsentrasi dalam salat itu dibutuhkan memang, bukan tidak dibutuhkan. Cuman tidak selengkap Quran, cuman cara menerangkannya harus tahu rumus-rumus ini gitu. Cara menerangkannya harus tahu rumus-rumus ini. Akan saya buktikan satu saat ketika saya menerjemahkan Al-Quran, Anda akan langsung paham. Anda akan langsung paham tanpa sentuhan nahu, tanpa sentuhan sorof. Tapi orang seperti Ustadz Dian harus tahu nahu sorof. Tapi menerjemahkan Al-Quran tidak berdasarkan nahu sorof. Karena kalau berdasarkan nahu sorof terikat oleh bahasa kaum jadinya. Sementara tadi rumusnya adalah Al-Quran tidak terkait dengan bahasa suatu kaum, melainkan dengan bahasa tersendiri dan bisa diadaptasi dengan bahasa-bahasa kaum manapun. Diadaptasi ke Cina bisa, diadaptasi ke Rusia bisa. Quran mah kaharti ku saha oge, tergantung siapa yang menjelaskan. Nah, dari situ kita bisa menangkap bahwa oh iya, ternyata Al-Quran tidak sulit kalau begitu untuk dipelajari, untuk dipahami, tergantung tahu caranya atau tidak. Jadi yang paling penting adalah harus tahu caranya. Nah itu ya, poin yang keempat di materi mudahnya memahami Al-Quran. Karena saya ditunggu, saya batasi sampai sini saja. Selebihnya silahkan kepada Pak Deden untuk menuntaskan atau apa sajalah, silahkan. Jamaah sekalian, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan ini juga makin kuat motivasi kita untuk terus mempelajari Al-Quran lebih giat lagi. Alallahi tawakkalna wa ilaihil masir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.